Adalah kewenangan pemerintah pusat yang tidak berhubungan ya dengan BBM sebenarnya. Salah satunya adalah meningkatkan daya beli. Salah satu faktor untuk mengurangi kemiskinan, anak yatim, ketika itu ada anak disabilitas. Tadi kan ada desakan dari fraksi PKS ya untuk menolak kenaikan BBM. Jadi seperti kenaikan BBM adalah kewenangan pemerintah pusat. Tadi pada waktu kami menyampaikan demo pun sudah kami sampaikan bahwa kami juga dengan kenaikan BBM akan pasti mempengaruhi inflasi, pasti mempengaruhi ekonomi. Karena itu pemerintah kota dengan DPRD anggaran yang kita tetapkan dalam PAK yang tidak berhubungan ya dengan BBM sebenarnya adalah menaikkan daya beli masyarakat agar dia itu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan terpengaruh terhadap inflasi. Caranya? Seperti tadi itu, caranya tadi seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah. Terus seperti kemarin ada lowongan pekerjaan yang khusus Arek Surabaya dari semua perusahaan di kota Surabaya. Ada lagi bekerja sama dengan investasi, memanfaatkan aset pemerintah kota Surabaya, tapi 70% yang di sana adalah orang Surabaya. Karena itu kita sepakat dengan DPRD, tidak semua aset pemerintah daerah itu, pemerintah kota itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, tapi kita bisa memanfaatkan aset itu dengan investasi, tapi yang bekerja adalah orang Surabaya. Itu yang kita lakukan. Itu salah satunya adalah meningkatkan daya beli. Karena apa yang mengatakan kemiskinan, faktor itu adalah ketika pengeluaran itu lebih besar kebutuhannya daripada pendapatan, atau pengeluaran ini mepet sampai pendapatan, maka tidak ada bisa disimpan. Karena salah satu faktor untuk mengurangi kemiskinan, bayi stunting, gizi buruk dan macam-macam itu adalah meningkatkan daya beli. Jadi kami juga diskusi dengan DPRD, seperti kemarin kita terhentak betul ketika ada anak disabilitas menyampaikan, Pak Wali, jangan diberi kami ini permakanan, wong mangane sedina pisan. Terus iwake kuai, saya itu ingin makanannya masakan ibu saya. Disitulah tersentil kita nih sebenarnya. Karena apa sebenarnya ketika ada anak yatim, ketika itu ada anak disabilitas, maka permakanan itu nanti dengan DPRD kita diskusi dan sepakat bukan permakanannya yang diberikan, tapi bagaimana orang tuanya ditingkatkan pendapatannya sehingga dia bisa memberikan makanan 3 kali yang layak. Jadi kembali lagi sebenarnya permakanan, gizi buruk, kemiskinan itu terbebani dan terjadi karena pendapatannya kurang. Berapa anggaran yang disiapkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat? Jadi hari ini hampir ketika naik 200 miliar hampir semuanya digunakan untuk itu. Tahun depan 500 miliar juga dinaikkan digunakan untuk itu. Karena insya Allah di tahun depan 3 triliun anggaran pemerintah kota Surabaya itu dikerjakan oleh UMKM-nya kota Surabaya. Inilah perjuangan dari pemerintah kota dan DPRD yang tidak terpisahkan, yang kami sama-sama hanya satu pikiran kami adalah masyarakat Surabaya memiliki daya beli yang tinggi, yang mampu untuk memiliki daya beli sehingga kemiskinan jauh berkurang di kota Surabaya.